Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas paper kami yang berjudul Arsitektur Vernakular Rumah Tradisional Bubungan Tinggi, yang beranggotakan yang pertama ada Christophorus Felix Niko, dan yang kedua saya sendiri, Kansa Zahabi Yusmana Putri, dan yang ketiga ada Adi Prasetyo. Masuk ke dalam latar belakang pembahasan, rumah tradisional bubungan tinggi adalah refleksi dari proses adaptasi manusia terhadap kondisi alam seperti saat banjir di tanah Kalimantan, yang diekspresikan dalam sistem struktur dan bahan, serta fungsi spasial yang mengakomodasi kegiatan sosial saat komunitas tidak dapat bersosialisasi langsung di tanah. Secara historis, penduduk asli Kalimantan Selatan terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama ada Dayak, dan yang kedua ada Banjar. Dayak adalah penduduk asli sebelum kedatangan orang Melayu, sedangkan orang Banjar merupakan perpaduan antara penduduk asli dan pendatang Melayu yang telah memeluk Islam. Orang Banjar itu merupakan perpaduan antara penduduk asli dan pendatang Melayu yang telah memeluk Islam dan bertempat tinggal memiliki sejarah yang menarik, karena kata Banjar berkaitan dengan sistem politik pemerintahan, yaitu Kesultanan Banjar. Rumah orang Banjar semenjak dulu berupa panggung, sebab membiasakan wilayah rawa pasang surut yang cenderung basah. Perihal tersebut dibuktikan dengan terdapatnya rumah-rumah tua berumur ratusan tahun di pemukiman lama yang terletak di tepi sungai. Material yang dibuat dari bahan kayu membuat rumah adat ini rentan terhadap kehancuran, sebab ulah manusia, cuaca, ataupun aspek biologis. Di balik keterancamannya, rumah adat ini memiliki nilai yang bisa diambil khasiatnya buat masa saat ini serta masa depan. Dapat dirumuskan masalahnya dari latar belakang tersebut ada 4, yaitu bagaimana asal mula adanya arsitektur vernakular tradisional Banjar, yang kedua bagaimana kondisi kenyamanan suhu atau thermal dalam arsitektur rumah bubungan tinggi adat Banjar, yang ketiga apa yang mempengaruhi bentuk bangunan rumah bubungan tinggi adat Banjar, dan yang keempat bagaimanakah karakteristik pada bangunan rumah bubungan tinggi adat Banjar. Tujuan pembahasan ini ada 4 juga, dan yang pertama untuk menjelaskan lebih rinci asal mula berdirinya arsitektur vernakular pada rumah adat bubungan tinggi adat Banjar, dan yang kedua untuk mengetahui kondisi kenyamanan suhu atau thermal dalam arsitektur rumah bubungan tinggi adat Banjar, yang ketiga untuk menjelaskan apa saja yang mempengaruhi bentuk bangunan rumah bubungan tinggi adat Banjar, yang keempat untuk mengungkap beberapa karakteristik yang dimiliki pada bangunan rumah bubungan tinggi adat Banjar. Perkenalkan, nama saya Christophorus Felix Niko dengan NIM 12200110012. Saya ingin melanjuti presentasi. Kita masuk ke dalam kajian arsitektur vernakular. Pengertiannya, arsitektur vernakular merupakan desain arsitektur yang disesuaikan dengan budaya masyarakat lokal atau setempat dan ketersediaan bahan di lingkungan sekitar. Untuk istilah khususnya, secara etimologis, kata verna berasal dari bahasa Latin yang maksudnya homeborn self. Kata vernakular pun berasal dari vernaculus atau Latin berarti asli atau native. Dalam ilmu bahasa atau linguistik, bahasa vernakular mengacu pada pemakaian bahasa untuk waktu, tempat, ataupun kelompok lokal atau tertentu. Selanjutnya, perkembangan arsitektur vernakular. Bernard Rudowski. Awal mula sebutan vernakular diperkenalkan oleh Bernard Rudowski pada tahun 1964 lewat pameran berjudul Architecture Without Architects di Museum of Modern Arts atau MoMA. Selanjutnya, menurut Yulianto Sumalyo pada tahun 1993, vernakular adalah bahasa setempat. Dalam istilah ini, untuk menyebut beberapa bentuk yang mendapat unsur-unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat, diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural atau pemetaan dena struktur, detail-detail bagian, ornamen, dan lain-lain. Menurut Macquarie, vernakular itu tidaklah sesuatu langgam ataupun style yang menjadi sumber peniruan. Signifikasi dari vernakular merupakan khasiatnya sebagai sesuatu perlengkapan pendidikan. Yang pertama, vernakular tetap menunjukkan kejujuran. Yang kedua, vernakular tetap mendemonstrasikan bagaimana suatu ciri lingkungan bisa terbentuk dari suatu kejujuran, di mana kesederhanaan tumbuh jadi sesuatu kompleksitas bersama dengan pembelakuan yang konstan. Yang ketiga, vernakular mempunyai mutu yang elusif, ialah skala yang manusiawi, sebab dia diciptakan secara langsung oleh manusia dan untuk manusia. Untuk kajian topik, sejarah asal mula arsitektur tradisional Banjar, menurut Saleh pada tahun 1977, pendatang Melayu di Kalimantan Selatan diperkirakan pada abad ke-3 sampai dengan 4 Masehi, berasal dari masa kerajaan Sriwijaya. Untuk selanjutnya, kajian topik, kita masuk ke dalam lingkungan. Posisi geografis yang terletak di daerah pesisir cenderung bersifat terbuka terhadap pengaruh budaya luar, sehingga beberapa pertemuan budaya dimungkinkan dan pertemuan ini menciptakan bentuk-bentuk budaya baru. Kondisi topografi yang relatif sama seperti tanah lunak berupa rawa, sungai, dan air. Kayu sebagai sumber daya alam yang melimpah telah mendominasi kehidupan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari bentuk-bentuk budaya setempat, termasuk untuk bahan bangunan, pengetahuan, dan teknologi serta peralatan. Kajian topik lingkungan. Sebagian besar masyarakat yang bergantung kepada lingkungan sungai yang keberadaannya cukup banyak, dari panjang dan lebar, sehingga keterikatan baik secara fisik maupun psikologis yang sangat kuat.
Selanjutnya kebudayaan, religi sebagai unsur kebudayaan yang paling stabil terhadap perubahan atau dalam bentuk konkret, telah menjadi suatu tradisi dalam masyarakat Banjar dan maknanya tersimpan dalam bentuk-bentuk simbolik. Untuk selanjutnya, lokasinya berada di Desa Teluk Selong, Kalimantan Selatan. Aspek sejarah dalam lokasi ini sangat mendukung. Itu tradisi atau budaya yang masih terlihat sangat jelas dari masyarakat Banjar dalam kehidupan sehari-hari. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri. Hal ini didasarkan pada kapasitas manusia untuk responsif, adaptabilitas, perluasan pengetahuan, pemrosesan data, klarifikasi, kemampuan untuk menemukan informasi lain, tidak direncanakan, tidak terduga, dan tidak biasa. Oleh Robert Kayin pada tahun 1996. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo dengan NIM 4122001039. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai rumah hubungan tinggi. Rumah hubungan tinggi merupakan salah satu dari 11 tipe rumah tradisional yang ada di Kalimantan Selatan. Bentuk hubungannya yang tinggi menjadikannya diberi nama hubungan tinggi. Kemiringan atap utama sebesar 45 hingga 60 derajat. Tambahan ruang yang menempel pada sisi kanan dan kiri bangunan disebut sebagai anjung, kemudian dinamai sebagai rumah Baanjung. Selanjutnya adalah bentuk rumah hubungan tinggi. Bentuk rumah hubungan tinggi terbagi dalam 4 kelompok ruangan berurutan dari depan hingga ke belakang. Ruangan yang pertama merupakan kelompok ruang pelataran, lalu yang kedua merupakan kelompok ruang tamu, yang ketiga merupakan ruang privat, dan keempat merupakan kelompok ruang pelayanan atau servis. Tambahan ruang yang menempel pada sisi kanan dan kiri bangunan yang disebut sebagai anjung, kemudian dinamai sebagai rumah Baanjung. Selanjutnya adalah ciri-ciri rumah hubungan tinggi. Yang pertama merupakan bentuk atap utama yang berhorun besar digunakan sebagai penyimpanan panas, karena melemas, untuk dilepaskan ke dalam ruangan pada saat malam harinya. Lalu yang kedua merupakan kemiringan atap yang cukup tinggi, berfungsi untuk mempercepat aliran air hujan. Lalu tertisan lebar hanya terdapat pada bagian depan bangunan menaungi beranda. Lalu terdapat tambahan ruang yang menempel di kiri kanan bangunan yang disebut sebagai anjung. Tinggi lantai melalui konstruksi panggung mencapai ketinggian sekitar 2 meter dari permukaan tanah. Selanjutnya adalah material pada rumah hubungan tinggi. Material yang diaplikasikan pada rumah hubungan tinggi adalah kayu. Terdapat 2 jenis kayu yang digunakan, yaitu kayu ulin atau kayu besi dan kayu galam, yang dijadikan dalam bentuk papan sebagai material tiang, lantai, dan dinding pada rumah. Pada lantai-lantai ruang dalam, bilah-bilah papan disusun rapat. Dinding dari papan kayu ulin disusun vertikal untuk mempercepat limpahan air hujan yang tertampias. Material atap menggunakan kayu ulin yang dibentuk menjadi lembaran-lembaran sirap yang tipis. Kesimpulannya, keseluruhan material yang digunakan pada rumah ini menggunakan material kayu. Sekian dan terima kasih. Dapat disimpulkan, yang pertama, awal mula terbentuknya arsitektur vernakular dari arsitektur tradisional Banjar karena pada saat itu masyarakat Banjar merupakan orang-orang pendatang dari Melayu ke Kalimantan yang terjadi dalam beberapa periode. Yang kedua, rumah hubungan tinggi telah beradaptasi dengan kondisi alam di wilayah Kalimantan Selatan, yang dimana Kalimantan Selatan memiliki topografi tanah rawa sehingga bangunan tradisionalnya berupa bangunan panggung. Yang ketiga, rumah hubungan tinggi terbagi menjadi 2 dunia, yaitu dunia atas dan dunia bawah. Maksud dari dunia atas dan dunia bawah merupakan lambang Mahatala dan Jata atau suami dan istri. Dan yang keempat, karakteristik dari rumah hubungan tinggi adalah ragam hiasnya yang diterapkan menggunakan metode ukir atau dikenal dengan istilah tatah. Yang kelima, upaya untuk melestarikan bentuk bangunan dapat dilakukan dengan pemugaran atau rehabilitas pada kondisi fisik bangunan. Sekian dari presentasi kelompok 9, terima kasih.